Ini kalau anak-anak industrial, ya, apalagi industrial metal ya kan, lo kalau sampai nggak suka sama Nine Inch Nails, lo bener-bener dah ah, udah lo nggak usah jadi anak metal dah mendingan. Nine Inch Nails ini salah satu band yang sangat ditunggu untuk konsernya di Indonesia. Banyak yang bisa diambil ilmunya itu tuh Nine Inch Nails. Lu bayangin men, ketika mereka tahun 94 aja nongol, itu udah heboh banget. Lu bayangin aja, musik tahun 80-an ya kan, yang serba elektronik-elektronik, diacak-adutin. Iya, makanya nih, sebagai ya kan, leadernya Nine Inch Nails, dan Doi juga one man show loh. Doi itu one man show. Trent Reznor, yo ini abang gua nih, asik kagak ada mirip-miripnya. Trent Reznor man itu emang fucking genius. He's a I don't know what on his mind ya kan gitu loh. Apa sih yang ada di isi kepalanya dia itu apa gitu loh. Kok bisa dia ya ngeramu gitu loh. Ngeramu jadi jamu yang enak gitu loh. Sehingga jadilah genre industrial gitu loh. Itu dari mana itu loh. Dia itu kan cult banget kan. Iya enggak? Apa ya? Ininya tuh cult gitu loh. Dark gitu loh. Tapi asik gitu loh dengan dia tuh ngambil dari ada loh yang salah satunya nih ya. Suara synthesizer-nya itu kayak di salah satu lagunya Johnny Hate Jazz. Itu jadul banget men tahun 80-an. Ngambil dari duren-duren gitu ya kan. Tapi bisaan aja gitu dia ngebikin aransemen dari hal-hal kayak gitu jadi keren gitu loh. Dan tetap buat gue itu cult banget. Trent Reznor. Wah, gue tuh sampai berharap-harap gue dari dulu tuh bisa foto bareng sama Doi. Dan jangan salah lu men, lu lihat kumisnya Jonathan Davis kan. Jonathan Davis itu aja Korn ngidolain bana Trent Reznor. Berarti Trent Reznor nih siapanya Nine Inch Nails sih sebenarnya gitu. Apa sih yang bikin Nine Inch Nails itu sangat menarik gitu loh. Jadi gini Manuvers, akhir 80-an itu musik tuh buat Trent Reznor tuh monoton. Padahal di akhir 80-an banyak artis-artis dan band-band yang keren-keren kan di masa itu. Tapi buat Trent Reznor, gitu-gitu aja kagak ada yang menarik ya kan. Makanya di tahun 1989 dia ngeluarin lah album Pretty Hate Machine. Yo, ini nih dia itu apa ya, kayak introduction ke publik. Nih loh, musik yang mau keren nih kayak gini nih. Jedung. Buset deh. Ini udahlah gabungan elektronik, noisy ya kan, fuzzy pula gitu loh. Terus liriknya itu juga kayak suffering gitu ya kan, penuh penderitaan gitu. Liriknya tuh dark gitu ya. Kayak gue bilang, Trent Reznor ini cult banget yang menjadikan akhirnya generasi yang penuh dengan kegalauan-kegalauan ini jadi ngikut dengan aransemen musiknya dia, dengan liriknya dia itu menjadi satu. Udah kebentuk lah generasi galau di masa itu. Tapi jadi keren men. Lu lihat deh klip-klipnya dia. Ada yang di lumpur-lumpur, ada yang sampai ke wah, ngeri men. Wah, itu buahaya banalah Trent Reznor gitu ya kan. Tahun 94 ini adalah tahun yang paling penting buat karirnya Nine Inch Nails. Dia merilis The Downward Spiral. Gua sampai punya itu CD-nya. Gak ada yang nanya, biarin aja, gue punya. Gue sampai beli kaos-kaosnya Nine Inch Nails. Soalnya gini, ketika gue denger ini unik nih, aneh nih gitu loh. Pantesan aja anak-anak nu metal itu tuh sangat mengagumi Trent Reznor karena dia bener-bener ngegabungin semua sound, khususnya sound ya, ambience gitu loh. Dijadiin satu dengan kemasan rock, dengan kemasan metal, dengan ngemasan punk. Coba gampang nggak tuh? Kagak, susah men, beneran. Makanya dia diacungin jempol sama David Bowie ya kan. Gila loh. Isi lirik-lirik di Downward Spiral itu yang tahun 94 banyak isinya tuh tentang depresi, ya kan, tentang penyiksaan diri, bunuh diri,
galau yang jadi tema-temanya. Nah, akhirnya ada satu lagu nih. Ini lagu nih yang gua rasa dia ini terinspirasi banget nih sama ada musisi jadul lah. Jadi judul lagunya itu Hurt. Lagu Hurt ini nih pasti kalian udah pada tahu lah. Hurt myself away. Yo, itu lagu jadul tuh. Gue balikin sama lo. Lagu Hurt itu kan di cover sama Trent Reznor. Nah, kalian isi deh komennya di bawah. Ayo. Kalian isi komen, lagu Hurt itu bukan lagunya Nine Inch Nails, tapi lagu Hurt itu yang membuat Nine Inch Nails tuh makin menjadi-jadi. Isi kolom komentar di bawah ya. Nah, yang bikin heboh lagi nih ya, Trent Reznor ini pernah dia beli rumah yang dulu bekas pembantaian pembunuhan berantai. Lo tahu Charles Manson, yang namanya Charles Manson itu yang akhirnya diambil sama si Marilyn Manson tuh belakangnya. Lo bayangin nih, ada rumah di Los Angeles yang dijadiin studio rekaman dan itu rumah bekas Charles Manson yang pembunuh brutal yang terjadi di Amerika waktu itu. Tapi setelah beberapa waktu, Trent Reznor ini merasa nggak nyaman tinggal di situ. Yang tadinya dia pikir gue bakalan dapat ide-ide gila nih di sini nih, sampai dia tuh mengurung diri ya kan, sampai depresi gitu loh. Ngacak-ngacak groovebox, ngacak-ngacak CPU komputer, wah dengan keyboard synthesizer-nya dia gitu loh, dengan harapan dia tuh bakal dapat ide-ide gila gitu ya kan. Ternyata malah yang ada dia kayak nggak nyaman gitu. Nggak nyamannya ini kenapa? Dia tersadar kalau kok lama-lama gue jadi kebawa jadi kayak Charles Manson ya. Apakah rohnya Charles Manson itu masuk ke dalam dirinya dia gitu? Jadi kayak ke bawah suasana tau lo. Jadi kayak apa ya, kayak perpindahan karakter gitu loh. Wah, dia udah mulai ngerasa, wah deh ini gue udah nggak nyaman deh nih, kayaknya udah nggak asik deh. Akhirnya si Trent Reznor ngomong lah sama adiknya Charles Manson, Sharon namanya. Nah, dia ngomong sama si Sharon, gue kayaknya gak mau tinggal di rumah itu lagi deh, gue jual lagi deh mendingan. Kalau bicara kontroversialnya Nine Inch Nails, Trent Reznor, udahlah, gak usah ditanya lah. Gue yakin juga anak-anak metalhead atau anak alternatif pada tahu lah. Soalnya gini men, Nine Inch Nails ini beda sendiri, beda banget lah mereka itu. Terutama Trent Reznornya beda. Dari stage panggung, dari peralatan musiknya itu beda. Lu lihat deh live-nya Trent Reznor. Gue yakin kalau dia manggung di sini kayaknya pusing juga tuh IO-nya tuh. Berapa track tuh yang dibutuhin tuh di mixer, di FOA ya kan. Karena banyak layer, belum lagi lampu, lightingnya dong anjir, keren banget lah. Jadi apa ya, dramatis gitu kalau nonton Nine Inch Nails tuh, keren dah. Gue udah gak bisa ngomong apa-apa lagi ya kan. Karena gini men, lu bisa lihat juga kalau Trent Reznor itu dia main tuh dengan pakai hati. Makanya ini yang bikin dia tuh rusuh di atas panggung kan. Lu inget nggak yang waktu kejadian di Woodstock? Iya yang dulu tuh kan nggak nyala tuh keyboardnya dia ya kan. Padahal dia lagi bawain lagu Closer tuh kan, tetet, nggak taunya nggak nyala keyboardnya men. Wah kesel tuh ya kan, dihancur-hancurin sama dia. Wah dia, buang, langsung dibuang sama dia. Udah kesel kali itu. Padahal itu lagi klimaksnya kagak nyala anjir gitu loh. Nah dari situ tuh dia sampai manggung-manggung nih belumuran lumut lah, darah lah. Nggak tahu itu beneran apa kagak ya. Namanya juga action ya kan, gimmick gitu loh. Dan ini yang bikin penonton tuh merasa kayak apa ya, jadi bagian dari lirik lagunya dan gayanya dia di atas panggung maneuvers. Itu yang sebenarnya tuh orang tuh ngeliat Trent Reznor tuh nggak musiknya sih, tapi lebih ngeliat ke sosok Trent Reznornya ini loh yang gokil-gokilan di atas panggung gitu loh. Bahkan di tahun 97 kan Nine Inch Nails sempat kena sensor gede-gedean tuh yang di klip yang Closer itu ya kan. Padahal klip Closer itu keren men kalau menurut gua. Lagunya pun juga keren gitu loh. Banyak stasiun TV di Amerika yang pada saat itu menolak menayangkan video klip Closer karena dianggapnya itu terlalu vulgar gitu loh. Dan semakin dilarang, semakin orang kepo dong. Penasaran ya kan, pengen tahu gitu loh. Ini nih yang membuat si Trent Reznor itu kenapa sampai dia setiap membikin sesuatu yang baru-baru tuh bikin dia depresi. Pernah ada satu cerita ya, ini yang gue baca ya gitu loh dulu tuh. Ada tuh artikel dulu di majalah Metal Hammer gitu. Dia itu di rumahnya aja di New Orleans, dia sampai depresi banget. Kenapa dia depresi? Karena dia tuh nyari tone yang gak ada. Kan sakit. Jadi dia di rumahnya tuh di New Orleans tuh dia begini aja nih. Gak mau keluar rumah men. Tapi jadinya keren. Ketika lagi di masa depresi itulah dia mulailah nih Trent Reznor nih kecanduan sama alkohol, narkoba. Kan agak lama tuh
dia mulai produksi album baru lagi kan pada masa itu ya kan. Mulailah nih doi jadi ngeboti lah. Wah, udah kacau lah tuh sampai fans-fansnya aja tuh udah ngerasa nih kayaknya berakhir nih kayaknya karirnya Nine Inch Nails. Baliklah tahun 2005 dia ngerilis With Teeth dan itu dia membuktikan ke publik kalau gua belum selesai men, gua belum mati. Dan boom, tahun 2010 menang Oscar doi. Semua tuh ada hikmahnya gitu lah. Asik. Bicara gue udah kayak ustadz aja ya. Semua tuh ada hikmahnya. Karena gini, ketika dia itu menang dapat Oscar, kan dia bikin ini nih, scoring untuk film. Dia bikin scoring untuk film The Social Network ya kan. Dan musisi industrial rock yang edgy itu dia. Makanya dia itu jadi komposer di film itu dan dia dapat Oscar. Ini bener-bener yang gak disangka-sangka gitu loh. Berarti memang dia jenius. Nine Inch Nails ini dia nggak cuman dipuja-puja aja sama banyak fans-fansnya tok gitu loh. Hampir rata-rata musisi rock, metal, alternatif itu sangat hormat bana sama Trent Reznor. Kan ada tuh yang dia berdua sama Dave Grohl bikin proyekan. Diajak sama si Dave Grohl ya kan, Foo Fighters gitu untuk bikin proyekan dan itu dia cuman main keyboard doang men. Main keyboardnya dia tuh bayar Trent Reznor tuh berapa itu. Mahal pasti ya kan. Ada beberapa muridnya dia kayak contoh nih ya, muridnya dia nih. Lu tau Ben Filter kan? Nah, dulu tuh Ben Filter tuh salah satu krunya dia tuh, termasuk Marilyn Manson. Jangan salah. Lagu-lagunya Marilyn Manson itu yang membantu aransemennya lagu Marilyn Manson di awal itu Trent Reznor. Makanya Trent Reznor nih gokil men. Banyak orang yang pingin kerjasama sama dia. Apalagi yang sama David Bowie itu berdua. David Bowie itu sampai dia bangganya gini, David Bowie. Oh ternyata ada juga yang freak-freak juga ya kayak gue juga gitu loh. Ada yang gila juga kayak gue. Ternyata doi nih, tapi lebih modern ya kan, lebih digital. Sekali lagi wih. Gua minta sama seluruh kawan-kawan keep stay tune terus di Manuver ID dan jangan lupa kawan-kawan yang relate sama Nine Inch Nails silahkan isi kolom komentar di bawah. Keep stay tune terus di Manuver ID.